Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus sholihat wa bidzikrihi wa dzikri awliyaihi tatanazzalur rahmat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatih lima uklik wal khotimi lima sabak nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdaril azim, amma ba'du. Para jamaah yang berbahagia, mari kita lanjutkan ngaji kitab Sirrul Asrar. Ada pasal yang ke-21 ini kita loncati saja karena ini isinya adalah fi bayani auratil kholwat. Ini menjelaskan tentang macam-macamnya wirid-wirid di dalam kholwat. Nah, nanti yang akan kholwat saya catatkan saja karena ini 24 jam ini isinya ya wirid-wirid. Imam Ghazali juga di Ihya ada. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani mensyaratkan untuk kholwat karena memang seharusnya memang secara zahir dan batin itu pernah jajal sedina sewengi nggo Gusti Allah terus tahu durung. Meskipun kholwat aja yang ada yang secara batin artinya tetap melaksanakan kegiatan pekerjaannya tapi dalam posisi kholwat. Tapi yang sempurnanya zahiran wa batinan. Kita langsung ke pasal 22. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulum fid dharain amin. 132 halaman. Ketemu belum? Al-faslus tsani wal isyruna. Pasal yang ke-22 fi bayanil waqaati fil manami wassinati. Fi bayanil waqaati yang dalam nerangake tumibone, atau kalau tafsir yang kepenak yang menjelaskan tentang peristiwa fil manami wassinati, ya, di dalam tidur, dan wasinnah ini baina yaqdhuh wan naum, antara terjaga dan tidur. Nek darani ngantuk pas ora? Apa? Cok liep sak liep. Antarane terjaga dan tidur. Pokoknya wasinnah. Kalau mau nanti diterjemahkan ngantuk ora apa, sak keliepan itu ya. Nah, ini peristiwa tentang tidur dan tentang mengantuk bisa wasinnah. Ya. Fal waqa'atu mu'abbaratun. Ya. Peristiwa yang mengungkapkan fin naumi wasinnati, di dalam tidur dan mau diterjemahkan apa ngantuk apa. Ini antara ngantuk, antara tidur dan terjaga we apa nek anu nek. Apa kuwi? Nek ngantuk kadang ya ora pas juga ya. Apa ya kira-kira kuwi? Ngliye po tambah harap tambah sing ngrungokke bahasa Indonesiane apa bingung maneh. Tapi pokoknya ngerti ya, antara tidur dan wasinnah, itu antara terjaga dan tidur itu. Ngantuk ora kena wis ora apa ya. Fal waqa'atu mu'abbaratun, ya. Adapun kejadian yang mengungkapkan fin naumi wasinnati, di dalam tidur dan ngantuk, kama qala Allahu ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, laqad sadaqallahu rasulahur ru'ya bil haqqi. Ini dasarnya Quran. Ya, laqad sadaqallahu, sungguh Allah akan membuktikan
rasulahur ru'ya bil haqqi, kepada rasulnya tentang kebenaran mimpinya. Nah, ini mimpi juga nanti semua kan do mimpi. Wa kama qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lam yabqa minan nubuwati illal mubasysyiratu yarohal mu'minuna aw tarolahum. Ini hadis. Lam yabqa minan nubuwati, setelah aku tidak ada lagi kenabian. Sepakat ya? Ini ya. Illal mubasysyiratu, ya, kecuali kabar gembira, yarohal mu'minu, yang dilihat oleh seorang yang mukmin, autarolahum, ya. Jadi lam yabqa minan nubuwati ilal mubasysyiratu yarohal mu'minuna autarolahum, setelah aku tidak ada lagi kenabian kecuali kabar-kabar gembira yang dilihat dalam mimpi seorang mukmin atau diperlihatkan pada mereka. Nah, ini mimpi kunci juga, makanya nanti akan dijelaskan ya mimpi yang benar itu bagaimana. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirati, bagi mereka berita gembira di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Wal muradu minhu, dan yang dimaksud dari kabar gembira itu ru'yas sholihatu, yaitu mimpi yang benar, fi qaulil ba'di, ya, itu menurut perkataan sebagian para ulama. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-ru'yas sholihatu juz'un min sitti wa arba'ina juz'an minan nubuwati. Ar-ru'yas sholihatu, ya, adapun mimpi yang benar itu juz'un, itu bagian, min sitti wa arba'ina, dari 46 juz'an, bagian, minan nubuwati, dari kenabian. Sehingga proses pewahyuan itu kalau mimpi itu adalah 46 bagian, berarti yang 54 itu artinya yaktu, berarti rahasia mimpi itu memang banyak dilibatkan itu. Makanya mimpi yang bagaimana? Mimpi yang artinya dianggap mimpi yang benar. Nah, kalau di hasanah dunia Jawa, ya, itu membuat satu tetenger bahwa mimpi itu kalau dibagi menjadi 3 kalau dalam dunia ilmu Jawa. Ya, ada yang namanya, yang pertama mimpi titioni, ilmu kejawen. Titioni itu mimpi jam 09.00 bengi tekan jam 12.00 bengi. Itu mimpine setan. Jadi nek ngimpi jam semono itu dari setan. Ini wae Jawa ya. Kemudian ada lagi namanya mimpi gondoni. Gondoni itu kalau mimpi dari jam 24 dari jam 12 sampai jam 3. Itu artinya bisikan hati. Dan yang terakhir yang namanya mimpi puspo tajem. Puspo tajem itu jam 3 sampai jam 6. Inilah yang oleh orang Jawa hasanah itu, bahwa kabar gembira itu ada pada mimpi itu. Namun kalau dalam hasanah Islam, Syekh Abdul Qadir Jailani tidak mengetarai dengan atau tidak menandai dengan jam-jam waktu itu, tidak. Nanti nek ngono berarti tibone ilham itu hanya jam 3 harus jam 6. Tapi ini harus dihargai juga, karena Jawa ya ngotak-atik mulai nek ngimpi-ngimpi jam piro. Yang sing ngimpi puspo tajem. Nah, kemudian
tadi ya, bahwa wal muradu minhu, yang dimaksud dari kabar gembira itu ru'yas sholihatu fi qaulil ba'di, yaitu mimpi yang benar ya, ini menurut kaul dari setengah saking ulama, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ariyas sholihatu juz'un min sitti wa arba'ina juz'an minan nubuwah, bahwa mimpi yang benar ini adalah bagian dari 46 bagian dari kenabian. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ro'ani fil manami faqad ro'ani fil yaqdzati. Man ro'ani, siapa orang yang melihat aku, kata Rasulullah, fil manami, di dalam tidurnya. Berarti sapa sing ngimpi weruh Rasulullah, faqad ro'ani, monggo sungguh melihat aku fil yaqdzati, di dalam kesadaran. Jadi sama melihat, hanya puncak dari spiritual itu kalau sudah bisa melihat Nabi. Dan saya yakin jamaah yang di depan ini urung tahu mimpi ketemu Nabi. Sebab setengah tondo nek tahu mimpi ketemu Nabi itu setengah saking aulia. Makanya Rasulullah mengatakan, man ro'ani fil manami, siapa yang melihat aku di dalam tidur, faqad ro'ani fil yaqdzah, maka sungguh telah melihat aku dalam keterjagaan. Li anna syaitona, karena sesungguhnya setan itu layatamassalu, tidak mampu menyerupai bi, aku. Setan itu tidak mampu menyerupai aku, kata Rasulullah. Wa biman taba'ani, ini Sabtul Jalil, dan orang-orang yang mengikutiku. Setan tidak mampu menyerupai Nabi, kata Nabi. Wa biman taba'ani, ini kaulnya Sabtul Jalil nih ya. Kalau yang di depan itu hadis bahwa setan tidak mampu menyerupai aku, kata Syekh Abdul Ghani, wa biman taba'ani, dan orang yang mengikuti. Maknanya orang yang mengikuti, taba'ani binuri amali syariati wat tariqati wal ma'rifati, yaitu orang yang mengikutiku, kata Nabi, binuri amali syariati, dengan cahaya amal syariat, wat tariqati, dan tariqat, wal ma'rifati, dan ma'rifat. Otomatis ini para wali ya, yang sudah mengamalkan syariat, tariqat, dan ma'rifat. Wa binuril haqiqati wal basirati, dan dengan cahaya hakikat dan basiroh, punya pandangan mata hati. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, atwa ilallahi ala basirotin, ajaklah kepada Allah dengan basiroh. Sehingga mengajak untuk ma'rifat itu bukan dengan yaqdzah, tapi mata hati. Ini Al-Quran ya. Ana wa manit taba'ani, aku dan orang yang mengikutiku. Quran surat Yusuf ayat 108. Nah, ini menjadi satu landasan sehingga untuk bermakrifat itu dengan basiroh ya. Fala yatamassalu syaitonu bihadhil anwaril latifati kullaha. Fala yatamassalu syaitonu, adapun setan itu tidak mampu menjelma. Fala yatamassalu, mongko ora menjelma sapa setan bihadhil anwaril latifati, dengan cahaya-cahaya al-latifah ya, yang kehalusan, kullaha, semuanya. Jadi setan itu tidak mampu menjelma dalam anwaril latifati, cahaya-cahaya yang latif, yang maha halus. Qala Sohibul Madharu, berkata pengarang kitab Al-Madhar,
hadza laisa lil ihtisasi bin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadza ininya itu bahwa setan yang tidak mampu menjelma di dalam cahaya latifah, ya, bahwa hadza ini bahwa penjelasan setan yang tidak mampu menjelma di dalam cahaya-cahaya latifah laisa lil ihtisasi bin nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dikhususkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal yatamassalu bi kulli ma huwa madharur rahmati wal lutfi wal hidayati. Bal yatamassalu, akan tapi atau balik, latamassalu bi kulli ma huwa madharur rahmati wal lutfi wal hidayati. Ya. Akan tetapi ya, tidaklah setan itu menjelma mahwa madharu, ya, dengan segala sesuatu yang memanifestasikan atau menampilkan ar-rahmati wal lutfi, ya, sifat yang maha pengasih dan yang maha halus, wal hidayati, dan yang maha memberi petunjuk. Jadi setan tidak bisa masuk pada semua yang menampilkan dari sifat rahmah, al-lutfi, wal hidayah. Kajami'il ambiyai, seperti semua para nabi. Kita tidak bisa mengaku aku Nabi Musa, iso. Aku Nabi Nuh, tidak bisa. Ya. Kajami'il ambiyai alaihimus salatu wassalam. Ya, seperti semua nabi alaihimus salatu wassalam. Wal auliyai, dan para wali. Karena itu patokan nek jenengan ketemu karo Syekh Syarif Hidayatullah itu temenan, tapi ya ora ketemu juga ngono rasane, belum tahu ketemu tah wis setengah arep Syarif hebat dah, ya. Ini penjelasannya Syekh Abdul Jalani, sehingga setan tidak bisa menjelma nabi, juga orang-orang yang mengikuti kajami'il anbiya'i alaihimus salatu wassalam, seperti para nabi, semua para nabi alaihimus salatu wassalam, wal auliyai, dan para wali, wal ka'bati, dan Ka'bah. Jenengan mimpi melihat Ka'bah itu bukan jelmaan setan. Ini yang diterangkan bahwa nanti mimpi-mimpi yang baik termasuk. Wasyamsi wal qamari, dan matahari dan bulan. Mimpi melihat bulan bukan mimpi yang dari setan. Sehingga tadi kalau Jawa itu ndelok apa wektune saah. Tapi kalau di dalam hasanah Islam Syabdul Jalani, kowe mimpine berapa? Ini dijelaskan. Mimpi-mimpi yang tidak dari setan itu diantaranya itu. Kamu mimpi melihat Ka'bah, berarti itu tidak setan. Ya. Mimpi weluh matahari bukan dari setan. Dan mimpi melihat qamar, bulan, bukan dari setan. Wassahabil abyadhi, dan awan yang putih. Terus tahu durung, mimpi mendelok awan sing putih niku dudu setan. Makanya sampai yakdhuh, awan yang putih ini di dalam ilmu firasat ada. Arab ajar mau kena. Awan yang putih itu karena itu bukan setan, tidak masuk ke situ. Gerak awan putih. Saya sering nek luar kota, ya kuno ngoto sithik nek iku ilmu firasat, ilmu yang paling bawah kuwi. Ya. Itu tidak kemasukan setan. Wal mushafi, dan mushaf Al-Quran. Mimpi melihat mushaf Quran itu atau sakliyab bodoh ya. Ini menjelaskan tentang mimpi dan wasinati sakliyab sama aja ya. Di dalam wirid kadang-kadang kan adalah urut-urut apa nih? Ada rahasianya. Wa am salidalika, ya. Dan contoh atau perumpamaan itu li'anna syaitona, karena sungguhnya setan itu madharul kohri, itu hanya menjelma sifat al-kohri yang maha memaksakan kehendak, sifat sing kasar, ya. Jadi ana sing takon tak bali di mana,
Allah itu kabeh di Allah. Allah itu sifat kamal Gusti Allah, nduwe sifat jamal lan jalal. Ya. Maha indah dan maha perkasa. Kenapa untuk naik ke sifat kamal itu harus dari sifat jamal? Karena sifat jalal itu diwakili karo iblis wa atba'ihi. Jadi di Allah gini, tapi sifat kasar dan sebagainya itu baik. Itu setan hanya memanifestasikan dari sifat al-qahri. Falayat haru illa fi suratil ismil mudhilli. Falayat haru, maka ia tidak akan menjelma atau tidak akan memanifestasikan illa fi suratil ismil mudhillu, hanya di dalam bentuk nama al-mudhil yang menyesatkan. Setan tidak akan menampakkan dalam sifat-sifat Allah yang lain, kecuali hanya dia mampu menampakkan di dalam bentuk, ya, di dalam nama-nama al-mudhil. Faman kana madharulil ismil hadi, maka siapa yang memanifestasikan dari isim hadi, ya, nama-nama petunjuk, kaifayat haru bisuratihi, ya, bagaimana setan akan bisa menampakkan di dalam bentuk al-hadi. Fadatu, suatu yang perlawanan, layat haru bisurati diddi lima bainahuma, ya. Sesuatu fadatu, maka suatu yang berlawanan, layat haru, tidak akan menampakkan sesuatu yang berlawanan itu bisurati diddi, dengan bentuk yang berlawanan, lima bainahuma, dari apa keduanya yang berlawanan itu, minat tanafuri, yang saling bertolak. Itu ora mungkin iki iso, ya. Wal ba'di, dan yang berjauhan. Wal yumayyizil haqqo wal batili, dan ini untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, kadzalika yatribu wahul haqqo wal batila. Demikianlah Allah memberikan perumpamaan yang hak dari yang batil. Bisa dia nu ora pahami ora iki? Ya bisa iki mimpi sing celak. Nah, tapi ora tau ngimpi yuk. Tapi kan karena mimpi itu adalah bagian dari 46 bagian kenabian, maka Syekh Abdul Turjani membahas tentang ini, ya. Dan mimpi itu coba nanti, ini mungkin nanti kita bagi dua karena panjang sekali ini, ya, dua pertemuan. Udah, sementara itu nanti nek sing arep takon sing jelas di luar ini. Wa amma yatamassaluhu yakunu fi suratir rububiyyati. Ya. Adapun tamsil atau penjelmaan setan yang ada di dalam bentuk ketuhanan. Ya. Nah, ini jelas. Setan itu nanti kalau mengaku Tuhan bisa, tapi nek ngaku wali ra iso. Coba disemak nanti. Adapun tamsil atau penjelmaan setan yakunu fi suratir rububiyyati, yang menjadikan pada diri setan itu dalam bentuk ketuhanan, wada warububiyyati, dan mengaku Tuhan, yaji'u minhu, yang datang minhu dari bentuk Tuhan, li anna sifatillahi, karena sungguhnya sifat Allah Ta'ala itu jalalun wa jamalun, keperkasaan dan keindahan. Jadi bisa dia memanifestasikan al-qahar, itu kan sifat jalal, tapi nek ngaku wali ora iso. Ini coba, ini pengertian. Kalau setan mengaku Tuhan, Manaqib Syekh Abdul Jalani kan pernah melihat ngaku cahaya, ngaku Tuhan. Tapi barang di ya isya ya'lain berubah jadi kukus sing ireng. Tapi nek ngaku Nabi Khidir ini ora wani. Karena sifat Allah itu ada jalal dan jamal, ada sifat perkasa dan sifat keindahan. Sifat-sifat indah itu dimanifestasikan oleh para malaikat, dan sifat jalal itu dimanifestasikan oleh iblis dan berikutnya. Sehingga bagian, masyarakat kaget, iblis itu bagian dari ada di asma Allah Ta'ala.
Ya, itu bagian. Nah, sehingga setan berani mengaku Tuhan. Wasyaitonu, dan setan itu yatamassalu bisifatil jalal. Nah, itu menjelma dengan sifat jalal. Itu pengertian. Li'annahu madharul kohri, karena sesungguhnya setan itu ya menampakkan dari sifat al-kohri, sifat memaksakan kehendak. 99 asma Allah itu kan ada al-mudil yang maha merendahkan, ya, yang maha memaksakan kehendak, itu dari sifat-sifat jalal tadi. Wasaitonu, ya, dan setan itu ya tamassalu bisifatil jalali, yang menjelma dengan sifat keperkasaan Allah. Li annahu, karena sebenarnya setan itu madharul kohri, dia menampakkan dari sifat al-kohri. Fadhuhurun, dan penampilannya atau penampakannya tumassilu rububiyati, ya, ditangkap oleh indra ini sebagai Tuhan. Wa da'wahu min ismil mudhilli faqat, dan mengaku dari dan wada'wahu, dan mengaku Tuhan itu, setan mengaku Tuhan min ismil mudhilli faqat, itu dari nama yang maha menyesatkan, faqat saja, kama marroh, seperti yang telah berlalu. Walayat harufi suratil ismil jami'i, dan setan tidak akan menampakkan dalam bentuk nama-nama secara keseluruhan, lima fihi min maknal hidayati, ya, yang di dalamnya dari makna hidayah atau petunjuk. Wa fihi kalamun kasirun yatulu syarhuhu, dalam hal ini mempunyai pembahasan yang luas dan panjang. Bisa dipahami ya. Setan wani ngaku Tuhan tapi ora wani ngaku, bisa pahami ya. Karena itu kan menampakkan sifat tadi, sifat keperkasaannya. Wa qalahu ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, ala basiratin ana wa manittaba'ani, ya, dengan basiroh saya dan orang yang mengikuti saya. Itu adalah isyaratun ilal warisil kamilil mursyidi, itu adalah petunjuk bagi pewaris yang utama dari mursyid, pewaris yang sempurna dari mursyid, ya, karena yang mengajari basiroh itu dari mursyid. Ya, tegese mananya al irsyadu ba'di liman lahu basiroti batinoti, ya. Al irsyadu ba'di, orang yang memberi petunjuk sesudahku. Liman lahu basiroti batinati, orang yang mempunyai pandangan batin. Jadi orang-orang setelah Rasulullah yang mempunyai pandangan batin, mislu basiroti min wajhi, ya, seperti basiroh, pandangan mata batin itu bisa terpancar dari wajahnya. Wal muradu minhu, dan yang dimaksud dari hunya itu liman lahu basiroti batinati, yaitu orang yang mempunyai pandangan batin. Wal muradu minhu, dan yang dimaksud dari orang yang mempunyai pandangan batin yaitu itu adalah al wilayatul kamilatu, yaitu kewalian yang sempurna, wali yang kamil. Kama asyara ilahi biqaulihi waliyam mursyida. Ini kan di Quran, ini surat Kahfi ayat 17, yaitu wali yang dapat memberi petunjuk, wali yang mursyida, ya, atau tadi wilayatul kamilatu, ya, wali yang sempurna itu wali yang mursyida, wali yang dapat memberi petunjuk atau membimbing. Sehingga
biar tahu. Nah, siapa berarti wali? Ya wali ya ketika seorang yang alim bilah wa bi ahkami, alimul alama, al ulamaul amilin, ya. Seorang yang alim tentang ketuhanan, seorang yang alim dan mengerjakan ilmunya, yaitu wali. Kalau itu bukan wali, mau cari wali siapa lagi? Terus yang apa khawarikul a'dah sing nyentrik-nyentrik ae. Iya bisa terjadi itu wali-wali jadab, tapi itu bukan wali yang mursyida sing ora iso ora kena nyedak-nyedak kono kaya wali. Misalnya kira-kira dia bukan wali pembimbing, bukan mursyida. Malah bisa-bisa malah kena bendune nek kono ora bisa khidmate. Dan di pelonono sampai puluhan tahun ya tidak akan memberikan petunjuk karena menurut Syekh Abdul Qadir Jalani kalau mau mencari ya yang wali yang mursyida. Makanya menurut Suhrawardi Al-Maktul, Suhrawardi itu ada dua, ya ada Syekh Syihabuddin Umar Suhrawardi. Ini juga yang pengarang Awarif Al-Ma'arif, kitab klasik. Tapi menurut yang Suhrawardi Al-Maktul, yaitu dengan kitabnya Hikmah Al-Isra, ini matinya dibunuh juga. Menurut Suhrawardi ada orang yang bisa menjelaskan tentang kemakrifatan, namun dia tidak bisa merasakan. Yang pertama itu. Terus yang kedua, dia tidak bisa menerangkan tentang kemakrifatan, tapi bisa merasakan tentang kemakrifatan. Itu yang kedua. Itu kata Suhrawardi, dua-duanya tidak sempurna. Lah kemudian yang sempurna itu orang yang bisa menjelaskan tentang kemakrifatan dan bisa merasakan. Itu adalah saya. Kata Suhrawardi. Kok guyu. Kuwi turati ngono Pak Fi. Itu congor itu kata Suhrawardi itu saya ya. Nah, itu waliyam mursyida. Summa i'lamu an-narru ya ala nau'aini. Kemudian ketahuilah olehmu bahwa ar-ru'ya, ya, melihat di dalam ru'ya fil manam yang maksud berarti mimpi, ya, bahwa mimpi dan mau ngeliap podo standare, ya. Mimpi atau ngeliap. Kadang kan wirid bisa tembus, ya. Ora turu tapi apa ngeliap lah itu wasinat itu maksudnya ngono. Antara terjaga dan tidur. Oh. Nek diterjemahke ngantuk ya ora pas juga. Wong kene sing ngantukan kaya ora entuk apa-apa, nek mulai assalamualaikum langsung ngantuk ya ora entuk. Oh, ora entuk tondo-tondo. Ya. Summa lamu annar ru'ya ala nau'aini. Ya. Kemudian ketahuilah olehmu bahwa ya, mimpi itu ada dua macam atau dua jenis nau'aini. Afaki wa anfusi. Kuwi jenenge ngono bae. Penerjemah ya ki mau karang orang ngrasake dadi dong nerjemah afak karo anfus yang ngene men kuwi. Ya wis onone lur afak karo anfus. Namun demikian afak itu diambil dari ufuk. Berarti mimpi dalam cakrawala. Mimpi artinya jenengan cok pernah barang takjak misalnya nang Jawa Timur tempat aku tahu ngimpi wis tahu roh kene ini. Mimpi jenis-jenis yang artinya cakrawala di hamparan dunia ini namanya mimpi afak. Iki nek ora Suhrawardi ora iso jelas iki pokoke afak karo anfus. Lah yang anfus ya jenis-jenis apa? Sebangsa jiwa berarti sampai ke alam malakut sampai ke sana. Itu dibagi dua. Ya. Sama dari mimpi itu ono sing mimpi sing nangon apa hantaran cakrawala lah sampai ufuk. Afak itu dari ufuk. Ufuk kuwi apa jal tafsirnya ya? Bahasa Indonesia ya, dari ufuk. Nah, itu ada dua, yaitu afaki wal anfusi. Wa kullu wahidin. Dan setiap yang satu, baik yang afak maupun yang anfus, minhuma dari keduanya itu ala nau'aini. Ada dua jenis juga. Artinya dari afak ya ada dua jenis, dari anfus ada dua jenis. Ya. Ini nanti kita baca sampai mimpi-mimpi yang anfus yang baik.
Kemudian nanti berikutnya Quran ini panjang, kita lanjutkan. Fal anfusiyun, ya, adapun mimpi, ya, anfas imma minal akhlaqil hamidati audzamimati. Ada kalanya mimpi itu dari akhlak-akhlak yang terpuji dan akhlak yang tercela. Itu berarti ada dua. Mimpi anfus itu adalah yang muncul seperti ini oleh Syekh Abdul Qadir nanti diteliti iki lho ngimpi sing apik. Iki lho ngimpi sing akhlak tercela. Jadi bukan dek mau apa puspo tajem, itu ini bukan dari itu. Kalau Jawa itu dikelompokkan, tapi itu tinggu kena di wong itu ilmu ya. Dari apa? As-sa'ah, dari waktunya. Tapi nek ngono sik iso dipatahke berarti ilham itu medune puspo tajem terus Rin. Nah, kalau ini enggak, tapi jenis mimpinya kamu bertemu apa? Paham? Berarti awan lo bisa. Aku dicek, ini bukan tafsir mimpi. Itu nek kitab Ibnu Sirin nafsir mimpi ketemu lo. Nanti nek sih ketemu lo nanti kalau di sini udah akhlak tercela. Ya, nanti kita ikuti bagaimana Syekh Abdul Jalani. Fal hamidatu mislu ru'yatil jinani. Jadi mimpi anfusi dari akhlak yang terpuji itu mislu ru'yatil jinani wa na'imuha. Ya, seperti kamu mimpi melihat surga dan kenikmatannya, mimpi sing apik. Wis tau ngimpi ora surga durung. Wa mislul khuri, seperti mimpi melihat bidadari. Tahu Mbak Ruri? Merem. Mudah-mudahan kita ngeliat ketemu bidadari mudah-mudahan. No? Itu termasuk wasin nanti. Ya. Ora usah khawatir. Sebagian ulama itu mengatakan ya, wa amal ahlul mujahadati. Adapun wong sing ahli mujahadah, ahli zikir, sing ahli ngaji kuwi ini. Ya. Faka'annahu naumi. Moko wong kuwi nek dong zikir kuwi kok turu nek sedekah kuwi sedekah itu Gusti Allah. Nek turu ra apa timbang nang omah kuwi sedekah karena nikmat ya. Duwe utang akeh kuwi nek dong turu kan ora kelingan. Penak nggo kelingane nek dong tangi. Padha ndudit akeh juga nek dong turu, mulane nek ana wong lara ke, Pak ora iso turu nih. Itu sedekah Gusti Allah. Dong turu orang ngrasake lorone, dong ngelilir le kuwi mulai apa arep turu terus bae. Fal hamidatu mislur ru'yatil jinani wa na'imuha ya. Jadi mimpi anfus dari akhlak yang terpuji itu seperti melihat surga dan kenikmatan surga wa na'imuha wa mislul khuri, dan seperti melihat bidadari wal kusuri dan istana, wal ghilmani, dan melihat pemuda-pemuda pelayan surga, ilman. Wasuhra innuronil abyadi. Wasuhra'i itu padang pasir, an-nuroni itu cahaya al-abyadi putih. Melihat padang pasir sing putih. Kuwi ngimpi yang baik. Wa mislu syamsi wal qamari. Tadi kan sudah disebut juga ya, seperti melihat matahari dan bulan, wan nujumi dan bintang, wa ma asbaha dzalika. Dan sesuatu yang mirip dari itu, muta'allaqu bil qalbi. Ya, sesuatu yang berkaitan dengan hati. Itu terkait ya, dengan hati. Wa amma ma yata'allaqu bin nafsil mutmainnati. Adapun mimpi anfus dari akhlak yang baik, ma yata'allaqu bin nafsi ya, yang berkaitan dengan nafsu, ma yata'allaqu bin nafsil mutmainnati, yang berkaitan dengan nafsu mutmainnah, mislu ma'kulil lahmi minal hayawanati ya, seperti mimpi melihat hewan yang dagingnya halal, watuyuri, dan burung. Mimpi melihat burung itu sih nafsul mutmainnah ya.
Li'anna ma'isyatal mutmainnati, karena sungguhnya kehidupan mutmainah itu fil jannati, itu dalam surga. Takunu bihadhil anwa'i, yang menjadikan atau bersumber dari jenis ini. Kasawil gonami wattuyuri, ya, seperti melihat kambing, wattuyuri burung. Nek ngimpine weruh wedhus, weruh napa manuk niki ngimpi sing apik. Wa amal baqaru fahuwa atin minal jannati li Adama alaihi sholati wassalamu li ajli zaraatihi fid dunya. Wa amal baqaru, dan adapun sapi itu, fahuwa makauti sapi itu atin minal jannati, ini dari surga, li Adama alaihi sholatu wassalamu, ya, untuk Adam alaihi sholatu wassalamu, li ajli zaraatihi, untuk bertani fit dunia, di dalam dunia. Itu nek ngimpine weruh sapi ya apik, karena sapi itu dari surga dan diturunkan nano sapi itu, ya, itu memang untuk Adam dan anak turunnya untuk tadi bertani. Mulane sebagian kepercayaan sing itu mempercayai sapi itu rada ana mendinge, ya, tapi ya aja mempercayai sapi sing di apa didewakan kuwi ngungkuli manusa, ya iso kalah karo manusa ora tetep, tapi ada keyakinan yang itu, ya. Wal ila dan unta aidon juga sama, minha itu dari surga, ya, ajli safari ka'batil dhahiri wal batini, itu untuk perjalanan menuju Ka'bah zahir dan batin. Di unta juga, binatang unta juga itu termasuk mimpi yang baik. Wal khili tadi wal ila kalau il unta, kalau wal khili itu kuda. Wal khili dan kuda atin aidon minha, nah, ini juga dari surga. Alatil jihadil ashori wal akbari, dan kuda ini alat untuk berjihad, baik jihad kecil maupun jihad besar. Wa kullu dzalika li akhirati, dan semuanya itu dari akhirat. Jadi kalau mimpi melihat jenis-jenis kuwi, ya, kira-kira urung kabeh ini kalau cadangi, ya. Wa fil hadis, dan di dalam hadis, annal ghanama khuliqa min asalil jannati. Ini hadis ini. Annal ghanama, sungguhnya kambing itu khuliqa min asalil jannati, diciptakan oleh Allah min asalil jannati, dari madu surga. Itu kambing, ini hadis. Wal baqarah, dan sapi min za'faroniha, itu diciptakan dari minyak za'faron surga, hanya itu surga. Wal ila, dan ibila, ya, dan ibila nih unta itu, ya, dan unta min nuriha, itu diciptakan dari cahaya surga. Wal khayla, dan kuda min rihiha, diciptakan dari anginnya surga. Wa amal bigalu, dan adapun bigal itu keledai, fahuwa min adna sifatil mutmainnati, maka dia keledai itu min adna, itu di bawah sifatil mutmainnati. Jadi nek ngimpine weruh bigal kuwi sak ngisore sifat mutmainnah. Artinya mimpi-mimpi yang disebutkan tadi, nek jenengan ketemu itu menunjukkan bahwa diri seorang pemimpi itu wis mempunyai sifat mutmainnah. Jajal mulai iki nek ngimpine weruh begal bae itu sak ngisore sithik sifat mutmainnah. Man ra'ahu fil manami, siapa yang bermimpi, ya, yang melihat di dalam mimpinya, itu weruh mimpi begal kuwi, fata biruhu, maka itu tanda ayakunur ro'yi,
orang yang bermimpi itu kasala fil ibadati, itu malas di dalam ibadah. Wari mbuh tau nek umpamane ngimpine kuwi iki sak ngisore mutmainah. Itu tanda, ini kata Syaikh Jarani, bahwa kamu masih malas di dalam ibadah. Wasakola fil qiyami wal quti, dan berat di dalam ya, qiyam itu sholat qiyam wal quti, berdiri dan duduk, artinya untuk sholat malam yang dimaksud. Wal yakunu likasbihi nati jatun fil haqiqati illat taubati, ya. Dan tidaklah menjadikan wala yakunu likasbi dalam usaha, likasbi dalam usahanya, nati jatun fil haqiqati, ya, itu berhasil atau natijah beruntung dalam hakikat, illat taubati, kecuali dengan taubat. Wa amila solihan, dan beramal soleh, falahu, maka ia akan jaza al husna, itu mendapat balasan kebaikan. Wal khamiro min hijarotiha li ajli maslahati Adama alaihi salatu wassalamu wa dzurriyyatihi li kasbil akhirati fid dunya. Wal khimaru, lan keledai, khimar itu min hijarotiha, itu diciptakan dari batu-batu surga, li ajli maslahati, ya, untuk keperluan kemaslahatan Adam alaihi salatu wassalam wa dzurriyyatihi, untuk keperluan Adam dan keturunannya, likasbil akhirati fid dunia, sebagai sarana akhirat di dalam dunia. Nah, sedikit lagi. Ini si dawa. Terus kayak men separuh-separuh ya. Oh, nek kakean kan. Nek kakean apa? Tak bisa. Andi. Halaman piro iki? Oh ya we. Wa amma ma yatalaqu minha biruhi faka asyabil amroti. Wa amma, dan adapun ma yatalaqu minha, ya. Jadi mimpi anfus, manya itu suatu, ya, barangkang itu dari mimpi anfus, yatalaqu minha, yang hanya terkait minha dari akhlak yang baik, biruhi ka asyabil amroti, ya, dengan ruh, sebagai seperti mimpi ka asyabil amroti, ya, anak muda yang tampan. Mimpi melihat anak muda yang tampan iki tingkatane mau hewan-hewan ini apik, tapi dari mimpi akhlak yang baik itu, kalau tingkatnya sudah dengan ruh, kemudian bermimpi melihat anak muda yang tampan, ora anak yo seorang muda sing tampan. Wis ono sing pernah mimpi muruh wong bagus ora nang mimpine. Aslinya jane gampang. Mimpi ya dengan ruh, ya. Caca nek pun duwe mursid mungkin delok nang jerone kuwi rupane apa. Nek memang pemuda yang tampan, ya kuwi kena cekeli. Ya semua saya kata ucap wali. Ya. Itu diantara itu, karena yatajalla alaihi, ya, yang terwujud, ya, dengannya pemuda yang tampan itu al anwarul ilahiyati. Ya, di sana ada cahaya ketuhanan yang menjelma. Jadi kalau mimpi melihat pemuda yang tampan itu adalah penjelmaan cahaya ketuhanan. Kui mau kewan-kewan kan dipilih ya. Nah, caca teko nang ziarah makam wali wis arep ngliyep arep ngimpi ora nek ora ya
Ya orang liap turune ora apa-apa, ngimpine orang ngimpine karena orang tersambung. Nanti ada rahasianya saya mungkin tak terangke. Karena nopo? Karena dari alam adzat ketika mau ke batin itu yang pertama adalah alam jiniyah. Di atasnya alam malakiyah. Makanya yang namanya riabitoh atau ribat ini adalah ketika memasuki ke alam jiniyah itu keterjagaan sehingga bisa ke sana. Sehingga gampang nih. Ketika kamu ngimpi, kamu ke ora bitoh ora tawasul, ya wis luas sekali kamu melihat itu. Tapi kalau sudah itu ke alam malakut dan hati. Tapi kalau dengan ruh itu tadi yang sudah sampai sana, itu nanti bisa dijelaskan. Karena tadi ya tajalla alaihil anwarul ilahiyah. Itu terwujud ya. Di sana cahaya ketuhanan yang menjelma. Li'anna ahlal jannati, karena sesungguhnya ya, ahli surga itu kulluhum, semuanya ala hadhis surati, yaitu dalam bentuk seperti ini. Maksudnya apa? Ganteng kabeh. Maksudnya karena apa itu jelmaan cahaya ilahiyah. Iso didelok, berarti nek durungnya sih ono kesempatan proses kono. Kalau merujuk kepada kitabnya Syekh Imam Ghazali ya, bahwa bentuk atau itu kan diwarnai dengan apa? Kelakuan saat ini. Itu nek didelok sih wujude anu ya sih ono kesempatan. Dan di surga itu semua bentuknya ya. Disebutkan di sini bahwa li'anna ahlal jannati, karena ahli surga, orang yang di surga itu kulluhum, semuanya ala hadis surati, atas bentuk ini, yaitu bentuk yang ka'as-sabi amrodi, ya, bentuk pemuda yang tampan. Jadi nanu gambarke ayu-ayu kabeh terus kendang-kendang kabeh. Tapi nek sebaliknya di dalam kimia saadah sing nang kene wujude katok ganteng karo ayu nek kelakone ora apik ya malah bisa bentuke ya itu bisa bentuk hewan. Nah, ini mudah-mudahan masih ada kesempatan ini. Jadi kita orang mau hanya apa mempelajari bagaimana bentuk di dalam mimpi. Tapi karena orang yang di surga ini semua bentuknya adalah bentuk yang baik. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul jannati jurdun murdun kuhlun. Yang di surga itu kelak tampak elok, mereka bercelak ya dan memakai sifat mata. Artinya itu al-hadis kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu rabbi bisurati syabbin amrodin. Ini Rasulullah bersabda, aku melihat Tuhanku dalam rupa pemuda yang sangat tampan. Ini mesti dipahami. Ini hadis ra'aitu rabbi bisurati syabbin amrodin. Ra'aitu nih weruh ingsun Robbi ing pangeran ingsun bisuroti kelawan gambar kelawan bentuk sabin amrotin, ya kuwi pemuda yang tampan. Qala ba'dhum, berkata sebagian ulama, al muradu min hadhihi surati, yang dimaksud ya dari bentuk pemuda yang tampan itu tajallil haqqo, itu adalah manifestasi tajalinya al-haq, yaitu Allah bisifatir rububiyati, dengan sifat ketuhanan, ala mir'atir ruhi, dengan cahaya ruh. Wa huwallazi yusammunahu tiflul ma'ani, dan itulah yang saya namakan dari bentuk yang tampan itu. Yusammunahu, punya itu tiflul ma'ani. Syekh Abdul Qadir Jalani menyebutkan ada tiflul ma'ani itu ya pemuda tampan. Ya ora kok bayi cilik lucu-lucu, ora maksud itu ya bayi, tapi kamu ora kok terus yang ya, pernah ada melihat itu artinya. Nanti ono ya. Lanjutkan. Li'annahu murabbul jasati. Li'annahu,
Ini karena suhunya tiful ma'ani, suhunya ya. Karena suhunya tiful ma'ani itu adalah murabbul jasadi. Yes, Tuhan yang menjasad. Tapi dalam pandangan tadi basiroh ya, mengajak Allah itu kepada basiroh, ora usah gitu loh. Ini wis ilmu ya, ilmu batin yang terkait dengan mimpi dan tadi ngeliep ya. Wa wasilatu bainahu wa bainar robbi, itu menjadi perantara antara dia dan Tuhannya. Menjadi perantara ketika kamu artinya ditemui oleh seorang wali atau ditemui oleh satu bentuk yang tampan, itulah yang menjadi perantara antara dirimu dengan Tuhanmu. Wa qala Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karamahu wajahu, dan berkata Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karamahu wajah, laulal murabbi lama araftu rabbi. Ini kalau tidak karena bimbingan Tuhanku. Nah, murabbi ini di dalam dunia tarekat mursyid. Kalau tidak karena guruku ini, laulal murabbi lama araftu rabbi, aku tidak akan mengenal Tuhanku. Ya. Ini asar berarti kalau dari Sayyidina Ali ya. Laulal ini terkenal dalam dunia tarekat ya, bahasa ini punya, ini asar punya Sayyidina Ali. Laulal murabbi lama araftu rabbi. Kalau tidak karena guruku, atau karena guru itu yang membimbing, karena kalau tidak karena bimbingan Tuhanku, murabbi itu wong sing bimbing itu murabbi, lama araftu rabbi, aku tidak akan mengenal Tuhanku. Wa hadzal murabbiyul batinu, dan pembimbing ini adalah pembimbing batin, murabbi sing dimaksud itu ya. Wa huwa innama yahsulu bisababi tarbiyati murabbi dzahiri bitalqin ya. Menemukan pembimbing, nek cara bahasane guru sejati ya, pembimbing batin itu yang bisa dilihat di dalam baik mimpi maupun tadi ngantuk kuwi. Wahwa, dan dia pembimbing batin itu innama yahsulu ya, sungguhnya diperoleh bisa babi tarbiyati murabbil dzahiri, dengan sebab tarbiyah murabbi dzahir, dengan sebab apa? Pendidikan atau pengajaran dari guru dzahir. Ditalkini dengan talqin maneh, karena talqin itu sering setengah titik syarat, karena Al-Baqarah 108 itu ya ayyuhalladzina amanu fis-silmi kafah. Kalau pertanyaan bebas, aku arep takon kono mlebu Islam iki mulai kapan? Caca saksine sapa katakan. Mbuh aku Islame katut-katutan tok, coke kan kuwi mulane. Ini di sini tarekat. Kalau saya jelas tanggal sekian ketika saya talqin dengan guru saya nih, aku mlebu Islam, saksine adalah itu. Sing urung talqin, makanya talqin itu mesti melu terus rin, karena dan jejak nang surat Al-Baqarah kuwi takoni kowe Islam ya. Lah kowe mlebu Islam mulai kapan? Saksine sapa? Ini talqin ya. Makanya wa huwa innama yahsulu bisababi tarbiyati murabbi dzahiri bitalqini, dan wa huwa, dan dia ya murabbiyul batinu itu ya, pembimbing batin itu. Bahasa Jawane guru sejati, senenge apa Pak guru sejati. Nek guru sejati kan ngertine kowe ora usah butuh guru nih. Iki dieleki sehat terus jalani. Aku wis guru sejatimu kuwi nek cara murabbiyul batinu nek tafsir bahasa guru sejatimu kuwi wa huwa, dan dia guru sejatimu itu innama yahsulu bisa babi tarbiyati murabbid dzahiri. Itu diperoleh sebab pendidikan dari murabbil dzahiri, dari guru dzahir, bitalqini kelawan talqin. Kok por-poran temen ora duwe guru dzahir iso duwe guru sejati iki. Ini jelas ya. Itu fal anbiya'u wal auliya'u, maka
para nabi dan para wali itu marbual kowalibi, adalah pembimbing yang telah disediakan. Sarening kula niku ra menangi zaman kenabian, ya sing musal salah, ya sing bimbing min aulia. Ya, fal anbiya'u wal auliya'u. Para nabi dan para wali itu marbual kowalibi, adalah pembimbing yang telah disediakan. Wa murabbal qulubu mayahsulu min tarbiyatihim. Ya. Dan pembimbing hati itu mayahsulu, tidak akan hasil min tarbiyatihim, dari pendidikan atau tarbiyah, dari ajaran-ajaran para mursyid itu, min liqa'ir ruhil akhara, dari perjumpaan roh yang lain, kama marro, seperti yang telah berlalu. Jadi membimbing untuk sampai ketemu roh sing tiupane Gusti Allah, ya. Karena iki urusan wis nang batin. Kama qala Allah Ta'ala, bagaimana firman Allah Ta'ala, yulqir ruha min amrihi ala mayyasha'u min ibadihi. Ini firman, yulqir ruha min amrihi ala mayyasha'u min ibadihi. Jadi Allah itu mempertemukan ruh min amri, atas perintahnya, ala mayyasha'u, dari hambanya, dari alama yasha'u, pada siapa yang dikehendaki, min ibadihi, dari hamba-hambanya. Allah telah mempertemukan ruh atas perintahnya, yulkir ruha min amrihi alama yasha'u min ibadihi, kepada siapa yang ia kehendaki dari hamba-hambanya. Jadi makanya kan ruhnya itu tadi bertemu di sananya, ya. Al arwahu junudun mujannadah. Roh itu akan bertemu dengan sesuai kesukaannya di sana. Wa talabul mursyidi. Nah, maka mencari mursyid itu wajib. Untuk mencari mursyid, karena tadi ya, pembimbing dohir itu raiso mau guru sejati itu bisa hasil itu karena dari bimbingan mursyid. Wa talabul mursyidi li ajli hadzal ruhil ladzi yahya bihil qalbi wa ya'rifu bihi rabbahu. Ya, untuk ruh ini, yang dengan ruh ini hiduplah hati, wa ya'rifu bihi, dan bisa marifat, mengetahui dengan ruh itu, rabbahu, ing pangerane. Ya, bisa artinya mengetahui marifat dengan Tuhannya itu dengan ruh, itu atas bimbingan dari mursyid. Fafham, maka pahamilah. Kita lanjutkan. Qolal Imamul Ghazali rahimahullah alaihi. Berkata Imam Ghazali, semoga Allah merahmatinya, yahbuzu ayyura rabbu fil manami. Yahbuzu, ya, yahjuzu berarti suka, boleh jadi, ya, yahjuzu boleh jadi, ayyura rabbu fil manam, yento roh pangeran itu yang dalam turu. Bisa jadi ini, kata engkau melihat Tuhanmu di dalam mimpi. Oh, aku naik jalan, boleh, bisa. Atau yahjuzu itu suka, atau boleh, ya, boleh, atau boleh jadi atau suka, ayyuro, ya, yanto weruh Rabbu fil manam, melihat Tuhan di dalam tidur, ala suratin jamilatin ukhrawiyatin, ya, dengan bentuk yang indah dan ukhrawi, ya, sebangsa akhirat.
ala hadzat ta'wilil madhkur, ya, atas takwil ini yang telah disebutkan tadi. Ya, bisa melihat tadi yang dicontohkan itu melihat pemuda yang tampan. Qala li'anna mislul murabbiyu, berkata sesungguhnya mislul murabbiyu, ya, perumpamaan yang terlihat itu misalu ma yakhluquhu ta'ala, itu seperti contoh dari apa yang diciptakan Allah Ta'ala ala qadri, menurut ukuran istidadi, kesiapan ar-ro'i, yang melihat, wa munasabatihi, dan keselarasannya. Jadi melihat Tuhan, melihat di dalam mimpi ini juga ukurannya menurut ukuran kesiapan bagi yang melihat, bagi yang bermimpi itu, wa munasabati, dan keselarasan. Walaisal haqiqatu zatiyatu, dan bukanlah hakikat dari zat. Melihatnya itu bukan melihat secara hakikatnya, bukan zatnya Allah. Li'anna wa ta'ala, karena sungguhnya Allah Ta'ala munazzahu anis surati, itu bersih dari bentuk, ya. Itu jadi kan sifat rubiahnya, bukan zatnya. Nek zatnya bukan itu. Au yura bidzatihi fid dunya, ya, atau melihat zatnya Allah di dunia ini karu yatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wala hadzal qiyas, ya, melihatnya seperti melihatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam bentuk pemuda yang tampan ini. Hadzal qiyas, ini adalah sebuah kiasan. Qiyas itu analogi. Analogi itu persamaan bentuk yang menjadi dasar terjadinya bentuk lain. Di qiyas gimana nih gue? Nangon intelektual analogi. Itu adalah sebuah analogi. Ya juzu ayyura fi suratil muhtalifatin. Ya, bisa jadi artinya melihat Tuhan itu dalam bentuk yang berbeda-beda. Iki sadel jalani ora lapan aku ora ngarang dhewe. Dadi men paham men aja ngaku-ngaku kok. Ya juzu ayyura fi suratil muhtalifatin. Bisa jadi, ya, melihat Tuhan di dalam bentuk yang berbeda-beda. Ala qadril munasabatil istidadir ro'iyun, itu atas apa ukuran munasabati dan keselarasan, istidadi dan kesiapan ar-ro'iyun, yaitu orang yang melihat. Menurut ukurane wala yarul haqiqatul muhammadiyatu, dan tidaklah melihat hakikat Muhammad ilal warisul kamilu, melainkan kepada pewaris sempurna, maksud wali wilah, fi amalihi wa ilmihi wa halihi wa basiratihi. Inilah pewaris yang sempurna itu di dalam amalnya, ilmunya, kahanane, dan pandangan mata batinnya. Itu nek jadi ya kuwi wali sing nek iso ngono, dadi ya bingung nek arep golek wali sing ndi ngono. Nek kuwi itu wali sing kaya apa meneh. Dohiron wa batinan, ya, baik secara dohir maupun batin. La fi khalihi, bukan di dalam kondisinya. Arene ora bentuke sing kowe ndelok pakaiane anu kowe utawa gayane kaya wali, bukan itu. Standarnya itu adalah, ya, pewaris yang sempurna itu, ya amalnya, ilmunya, ya, keadaan atau hal di sini tadi fi amalihi, di dalam amalnya, wa ilmihi, dan ilmunya, wa halihi, itu makom, iso halnya, wa basiratihi, dan pandangan mata batinnya, dohirun wa batinan. La fi halihi, bukan di dalam kondisinya. Wa kadza fi syarhil Muslim, dan demikian juga di dalam syarah Muslim, yahbuzu ru'yatullahi ta'ala fi suratil basariyati nuroniyati. Bisa jadi melihat Allah Ta'ala itu di dalam bentuk sebangsa manusia, sebangsa nur. Artinya orang wujud manusia, makanya kalau basiroh, ya, bentuknya itu ya bentuk yang paling sempurna dalam mimpi, ya, melihat manusia. Tapi yang nuroniyah otomatis
kemunculan, makanya pemuda yang tampan. Oh saurunge kan urip bangsa manuk, bangsa kuwi apik kuwi. Tapi bisa melihat. Muga-muga ora ketang pisan wis tau to ngimpi ketemu gurune. Nek urung ya setengah ngapusi, sian tawasule iki urung nyambung berarti. Yo, gitu. Sampai tadi kama tekan kuwi. Ya buzu ru'yatullahi ta'ala ya. Boleh jadi ini melihat Allah Ta'ala itu fi suratil basariyatin nuroniyati, ya di dalam bentuk basariyah ya, kemanusiaan yang sebangsa nur ala takwilin madhkuri ya, atas takwil yang telah disebutkan tadi, wal qiyasu, dan qiyas ala tajalli kulli sifati ya, atas tajalli semua sifat ala hadzan nahji ini nahji ya, nahji atas hadzan nahji, pendekatan, atas pendekatan ini ala hadzan nahji, yang atase iki ya, pendekatan atau dengan pendekatan ini kama tajalliya li Musa alaihi salatu wassalamu fi suratin nari min sajaril ginnabi, sebagaimana manifestasi Tuhan atau tajalli kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam fi suratin nari, dalam bentuk api, min sajaril ginami, di pohon anggur. Nah ini kan ora berarti Nabi Musa ingin melihat Tuhannya. Nah, akhirnya ada satu api yang ada di pohon anggur. Tapi bukan berarti Tuhan itu ya, itu bentuk satu kias tadi. Tadi sudah siap diterangkan. Kama qala wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, li ahlihi am kuswa inni anastu naro la'alli atikum minha bikobasin, li ahli, kepada keluarganya, amkusu, tinggallah kamu, ini anastu naro la'alli, ya sesungguhnya ya, aku melihat api, atikum minha bikobasin, aku mendatangkan kepada kamu. Wa min sifatil kalami, ya, dari sifat kalam Allah ini, kama qala wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma tilka biyaminika ya Musa, dan apa itu di tangan kamu wahai Musa ya. Wa kanat tilkan naru nuron, nah, dan itu adalah api cahaya ya, api dari cahaya, lakin samyata nar ala za'mi Musa, akan tetapi ya dia menyebut api ala za'mi Musa atas dugaan Nabi Musa. Musa menduga itu api alaihi salatu wassalam. Wa tolabihi ya, dan mencari api itu, walaisal insanu adna martabatan minas sajaroti, dan bukanlah manusia itu adna, itu lebih rendah, martabatan, tingkatannya, minas sajaroti, dari pohon ya, karena di situ ketika Nabi Musa alaihissalam ingin bertemu dengan Tuhannya itu ono geni nangon wit-witan. Lah sing dimaksud kok ora nek manusa kuwi tingkatane luwih endek dari wit kuwi. Fala ajaba ayat tajalli bisifati min sifatillahi ta'ala ya. Maka tidak mengherankan ayat tajalli yang wujud bisifati min sifatillahi ta'ala, dengan sifat dari sifat Allah Ta'ala, fil haqiqatil insaniyati, di dalam hakikat kemanusiaan, ba'dat tasfiyati minas sifatil hayawanati, setelah membersihkan dari sifat-sifat
sebangsa hewan ilal insaniyati menuju sifat bangsa manusia al insaniyah kama tajalla ala ba'dil auliyai sebagaimana tajalinya atas sebagian para wali Ka'abi Yazid al-Bustami seperti Abu Yazid al-Bustami haitsu qala ya. Itu Abu Yazid al-Bustami dalam satu sisi berkata subhani ma'adzuma sya'bi, betapa agungnya aku ya. Ini dalam kitab yang lain itu kan ini karena satu satahat, jadi Abu Yazid al-Bustami itu karena makanya nanti kan perjalanannya disembuhkan oleh Syekh Junaid al-Baghdadi yang rasa cintanya kepada Allah itu tidak mabuk, sehingga dia sering Abu Yazid itu naik bareng imami zikir itu dia zikirnya subhani tilai karo muridnya, lho kok maksud si aku. Akhirnya Abu Yazid nek aku kelalen zikir ini penggal saja kepala saya nih. Dia karena sangat mabuk, sangat mabuknya. Ya. Kata jali alamat tadi badil aulia Ka'bi Yazid al-Bustami hisukola subhani ma'adzuma sya'bi. Wakal Junaidil Baghdadi, seperti Junaid al-Baghdadi. Hisukola ya laisa fi jubbati siwawahi. Ora ana ing dalam jubah kuwi kecuali Allah nih. Ini satahat karena rasa cintanya tapi mabuk dia. Artinya itu. Wa nahwi dzalika seperti yang lain-lainnya. Narobi juga sama ya. Fi dzalikal maqamil lataifu ajibatun. Dan ini adalah ya makom rahasia kelembutan yang luar biasa. Lihat li ahli tasawufi yatulu syarhuha. Ya, untuk ahli tasawuf dan panjang pembahasannya. Sak lembar mana wae. Sak lembar ini dah, nanti masih sak lembar nanti menmibil ya. Summa fi tarbiyati la budda minal munasabati. Kemudian ya tarbiyah ya, terkait dengan bimbingan rohani la budda tidak boleh tidak minal munasabati. Itu harus ada keserasian. Bimbingan rohani itu harus ora iso melompat. Fal mubtada'i untuk para pemula yang akan bermakrifat min awali amrihi la munasabata bainahu wa bainallahi wa baina nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Untuk yang pemula ya, min awali amrihi. Ya, ini orang yang di tingkat dasar ini la munasabata bainahu wa bainallahi. Tidak mempunyai keserasian antara dia dan Allah. Wa bainan nabi sallallahu alaihi wasallam dan antara dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung mau berkontemplasi kono Pak nyambunge nek pemula karo Gusti Allah ra iso. Juga sama Nabi tidak bisa. Ini untuk pertama. Fahtaja la mahalata. Ya. Fahtaja maka dia membutuhkan la mahalata. Ya. Tidak ada tempat lain ila tarbiyatil waliyi awalan kecuali dengan bimbingan wali pertama-tama. Itu nek wasilah ngono itu. Ini menurut Abdul Jani ora iso langsung Pak Nabi ora iso nek kecuali kono sahabat. Ya. Coba sing angel goleki waline iki ini barang-barang wis baringi do goleki yo. Baringi goleki wis do goleki. Itu menurut Abdul Jani ngono. Kowe ora bisa tidak ada keselarasan kamu dengan artinya langsung pada Allah juga menurut Abdul Jalani. Tapi nek jenengan di pendapatnya aku iso langsung karo Allah, tidak apa-apa itu pendapatmu ini hanya membacakan. Nek menurut Abdul Jalani, fal mubtada'i buat yang pemula ya min awali amrihi dari kawitan urusan iki la munasabata bainahu wa bainallahi wa baina nabihi sallallahu alaihi wasallam.
itu untuk pemula tidak mempunyai keserasian antara dia dan Allah dan antara dia dengan nabinya. Fahtaja, maka dia untuk pemula itu membutuhkan la mahalata, tidak ada tempat lain ila tarbiyatil waliyi awalan. Pertama rasa khawatir kalau jadi wali kan berarti pertama-tama tetap membutuhkan bimbingan seorang wali awalan. Li'annal waliyi, karena sunya wali itu munasabati bainahu wa bainal mubtadi. Wali itu ada keselarasan antara seseorang, antara dia wali itu dengan seorang yang mau bermakrifat di tingkat awal. Karena wali yang masih hidup, jangan keserasan. Min jihadil basariyati, dari sisi basyariah, dari sisi kemanusiaannya. Kamali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana ya untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hala hayatihi, ya, di masa hidupnya Nabi. Faidha kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fil hayati dunia, maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih hidup di dunia, lamahtaja ahadin ilahirihi, ya, itu tidak membutuhkan satu orang pun kecuali Nabi. Ketika Nabi masih hidup, ya, itu hanya Nabi. Faidan takola ilal akhir, maka ketika telah berpindah ke akhirat, ketika Nabi itu telah meninggal dan berpindah ke akhirat, in kotoa min sifatit ta'alluq, ya, maka putus dari sifat-sifat keterkaitan, wa wasola ilal mahdid tajridu, ya, dan sampailah ke tajalud murni. Jadi ketika Nabi itu telah meninggal, itu basariahnya sudah terputus dan bimbingan, karena beliau Nabi adalah tajrid, penyendirian yang murni. Kadal auliya'u idan taqolu ilal akhirati, demikian juga para wali, ia sudah berta'aluk ilal akhirati, ke akhirat, la yasilul ahada minhum al irsyadu, maka dia tidak tersambung, ya, kepada mereka-mereka dari bimbingan. Artinya wali wae nek memang wis ahadiyah, dia itu sudah langsung kontens, intens dalam artinya ke ahadiyah, layasilu, dia tidak tersambung ahad dan salah satu pun minhum dari mereka, irsyadu, untuk membimbing, ilal maksudi, kepada maksudnya, fafham, maka pahamilah. In kunta min ahlil fahmi, seandainya engkau adalah wong sing ahli faham, atau seandainya engkau adalah wong sing gampang memahami, engkau ahli faham, wa illam takun fadlub, ya, maka carilah fadlub al-fahma, carilah olehmu kepahaman, riyadhatin nuroniyatil, ya, dengan riyadhah sebangsa nur, golabati, yang mengalahkan nafsaniyati zulmaniyah, yaitu sebangsa pepeteng lan nafsu yang pepeteng, li anal fahma, karena sebenarnya pemahaman itu yahsulu binuriyati la bidulmaniyati, pemahaman itu bisa hasil dengan sebangsa cahaya, bukan sebangsa zulmah pepeteng. Wali anan nuro layajiu, dan sesungguhnya cahaya itu tidak dapat didatangkan bimaudiin, pada tempat, illa yakunu mutniyan musyrikon, kecuali terjadinya apa, sopan, mutniyan itu dengan satu adab kesopanan, mutniyan itu sopan, musyrikon itu dia memancar. Falam yaqolil mubtadi munasabatan lahu, maka tidaklah menetap untuk orang-orang yang pemula itu munasabatan lahu, keselarasan dengannya. Ya. Yang terakhir aja nih.
Wa amal waliyul ladzi yakunu fil hayati falahu munasabatun. Adapun para wali itu, alladzi dia para wali itu yakunu fil hayati. Dia menjadikan di dunia ini falahu munasabatun. Ya, maka dia untuk hunya itu para mubtada itu munasabatun. Itu ono keselarasan. Wali-wali sing si urip nang dunya kuwi nek nggo pemula orang yang akan bermakrifat itu duwe keselarasan li annalahu karena sunya lahu hunya wali itu wali yang masih hidup ya. Li annalahu karena sunya wali yang masih hidup itu jihataini itu mempunyai dua wajah, dua unsur at-ta'alluqiyatal jismaniyati ya, ketergantungan atau keterkaitan dengan jismani wa tajarrudiyatu ruhaniyah dan penyendirian dalam hal rohani. Wali-wali sing si urip itu bisa nek nggo para pemula itu serasi. Tadi kalau para pemula tidak bisa langsung terhubung pada nabi ya atau kepada Allah, tapi menurut Syekh Abdul Qadir Jalani ini terhubung pada para wali. Karena li'annahu karena wali yang masih hidup itu jihata ini itu punya dua unsur at-ta'alluqiyatul jismaniyatu keterkaitan jismani wa tajarrudiyatul ruhaniyatu dan penyendirian dalam hal rohani min jihatul warisatil kamilati ya dari sisi pewaris yang sempurna. Terakhir wayatawali ilaihi madadul wilayatin nubuwiyati. Maka para wali itu ilaihi dari sisi rohaninya madadul wilayatin nubuwiyati itu mendapat hak bimbingan dari Nabi. Wa ta'rifu bihan nasi dan diajarkan dengannya itu kepada manusia. Fafham maka pahamilah. Fa inna waru'a dzalika maka sesungguhnya di belakang itu semua sirrun amikon ya, ada rahasia yang dalam yudrikhu ahluhu yang hanya diketahui oleh ahlinya. Allah Ta'ala berfirman Allah Ta'ala walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minina dan keagungan itu hanyalah milik Allah dan Rasulnya dan bagi orang-orang mukmin. Satu lagi. Nah, soal ini yang mana? Wa amma tarbiyatul arwahi fil batini. Adapun ya, bimbingan roh-roh di dalam batin, ya. Bimbingan roh dalam batin. Faruhul jismaniyu murabi fil jismil awal, ya. Roh jismani itu akan dibimbing dari ya jasad yang pertama. Sumaruhur ruwaniyu murabi fil qalbi. Kemudian roh ruwani itu ya, dibimbing di dalam hati. Suma ruhus sultaniyu murabi fil fuad. Kemudian roh sultani itu dibimbing di dalam fuad. Suma ruhul qudsiyu, kemudian roh yang suci itu murabi fi sirri. Itu dibimbing di dalam rahasia wahwal wasitoti bainahu wa bainal haqqi. Itu bahwa roh kudsi itu adalah ya perantara antara dia dan Tuhannya. Wa mutarhamu jamu ya wa mutarjamu dan penerjemahannya minal haqqi ilal haqqi dari Tuhan kepada Tuhan li annahu karena sungguhnya pembimbing itu ahluwahi wa mahrumuhu itu ahlinya Allah dan mahrumnya Allah. Itu yang bisa saya sampaikan dan nanti ini masih yang ke depan berikutnya wa ammaru yaitu allati hiya minal akhlaqi dzamimati ya.
bermimpi dari akhlak-akhlak yang tercela. Itu tadi semua adalah penjelasan mimpi dari akhlak yang terpuji, hingga puncaknya adalah melihat manusia yang tampan, ya, kemudian juga bisa termanifestasi dari bentuk yang berbeda-beda menurut bil qadri wal istiqdadi, ya, menurut ukuran dan kesiapannya dan keselarasannya. Itu yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.